Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofyan Ababan. Saya dari kelas Mekatronika Malam. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang image generation from layout atau generasi gambar dari tata letak. Oke, pertama kita lihat permasalahan yang akan dibahas. Sini permasalahannya yang akan kita bahas itu bagaimana menghasilkan gambar dunia nyata yang kompleks. Oke. Kemudian di sini ada beberapa metode yang diusulkan untuk digunakan supaya kita bisa menghasilkan gambar nyata yang kompleks. Yang pertama itu estimasi kode laten objek. Kode laten objek ini memodelkan ambiguitas dalam penampilan objek dalam gambar kebenaran tanah dan memainkan peran penting dalam merekonstruksi gambar input nanti. Oke, di sini kita ambil inputnya itu ya gambar dua jerapah yang sedang memakan daun pohon tersebut. Gambar di atas menggambarkan proses estimasi kode laten objek. Oke, pertama setiap objek dipotong. Oke, setiap objek dipotong dari gambar input sesuai dengan kotak pembatas LI. Nih, jadi potong sesuai dengan kotak pembatasnya, ada warna biru, merah, dan ungu. Berarti dia dibagi menjadi 3 objek dari satu gambar ini. Kemudian diubah ukurannya agar sesuai dengan dimensi input estimator objek menggunakan interpolasi bilinear. Oke, setelah dia dipotong seperti ini, dirubah ukurannya. Oke. Tanaman objek yang dirubah ukurannya dimasukkan ke dalam estimator objek yang terdiri dari lapisan konvolusional dan 2 lapisan yang turun sebelumnya. Oke, setelah dirubah, dimasuk ke dalam objek estimator. Estimator objek memprediksi rata-rata dan varians dari distribusi posterior untuk setiap objek input. Akhirnya, min dan varians yang diprediksi digunakan untuk sampel kode laten untuk objek input. Oke, setelah dia masuk ke objek estimator, nanti objek estimator ini akan memprediksi rata-rata varians dari distribusi gambar tersebut, sehingga terbentuklah kode laten berikut, yang dimana kode laten berikut berbeda-beda untuk setiap objek yang sudah diproses oleh objek estimator. Lanjut, metode yang kedua yaitu komposisi peta fitur objek. Peta fitur objek disusun hanya dengan mengisi wilayah dalam kotak pembatasnya dengan representasi objek. Peta fitur objek ini disampingkan oleh jaringan encoder objek yang berisi beberapa lapisan konvolusional. Kemudian, modul fusor objek digunakan untuk memadukan semua peta fitur objek, menghasilkan peta fitur tersembunyi berlogo H. Oke, lanjut metode yang ketiga yaitu fusion peta fitur objek. Kegunaan metode fusion peta fitur objek ini adalah sebagai berikut. Pertama, menyandikan semua contoh objek di lokasi yang diinginkan. Kedua, mengkoordinasikan representasi objek berdasarkan objek lain dalam gambar. Ketiga, mengisi daerah yang tidak ditentukan, misalnya latar belakang, dengan cara implisit penalaran tentang masuk akal dari adegan sehubungan dengan objek yang ditentukan. Oke, lanjut ke metode keempat itu dekor gambar. Decoder gambar bertugas menghasilkan gambar hasil. Oke, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, ada 2 jalur biru. Ada 2 jalur, yaitu biru dan merah. Oke, ini tadi setelah dia dipotong jadi 3 objek, masuk ke objek estimator, masuk ke dalam 2 jalur, yaitu jalur biru dan jalur merah. Jalur biru dan jalur merah ini memiliki perbedaan estimasi kode laten. Jalur biru berfungsi untuk merekonstruksi gambar input menggunakan kode laten objek Z, sedangkan jalur merah kode latennya langsung diambil dari sampelnya dari distribusi sebelumnya, sehingga menghasilkan dua gambar yang berbeda, namun keduanya berbagi tata letak yang sama. Oke, ini ya, setelah masuk dari objek estimator tadi, dia terbagi 2 jalur, biru dan merah, masuk ke objek composer, setelah itu masuk ke objek encoder, masuk ke objek fusor, kemudian diproses
image decoder. Image decoder ini merupakan gambar hasil. Oke, di sini kita bisa lihat jalur biru gambar hasilnya seperti hampir persis dengan gambar inputnya, namun yang untuk jalur merah berbeda hasil gambarnya dengan inputnya. Namun walaupun berbeda gambar di sini, tata letaknya sama dan jalur merah ini tetap menggunakan objek yang sama, yaitu objek jerapah dan juga pohon di sini ya. Namun hanya aktivitas dari jerapahnya saja yang berbeda. Di sini aktivitas jerapahnya sedang memakan daun pohon, sedangkan di sini aktivitas jerapahnya sedang berjalan. Yang mana hasil dari gambar ini sesuai dengan di sini ya, sesuai dengan tanda di sini, yang mana di sini image reconstruction path, di sini random image generation path. Nah, disinilah generation image itu berjalan. Hasil dari generation image itu berjalan pada proses yang merah ini. Dia menghasilkan gambar yang beragam, namun objeknya itu tetap sama. Ya, di sini tetap menggunakan objek jerapah, namun gambarnya itu jadi berbeda gerakan jerapahnya. Di sini makan, di sini berjalan. Oke, lanjut ke metode yang kelima, itu regresi korelatan objek, di mana untuk secara eksplisit mendorong hubungan yang konsisten antara korelatan dan output. Orang dapat menganggap regresi korelatan objek ini sebagai jaringan inferensi untuk korelatan dan sebagai hasilnya menghasilkan hasil yang lebih beragam. Yang keenam, metode yang disukai yaitu gambar dan objek diskriminatif. Untuk membuat gambar yang dihasilkan realistis dan objek dikenali, penulis mengadopsi sepasang diskriminatif atau D-image dan D-object. Diskriminatif dilatih untuk mengklasifikasikan input X atau Y sebagai nyata atau palsu dengan memaksimalkan tujuan. Objek diskriminatif dirancang untuk menilai kualitas dan kategori objek nyata. Jadi kesimpulan dari makalah ini yaitu, dalam makalah ini telah memperkenalkan metode end-to-end untuk menghasilkan beragam gambar dari tata letak atau kotak batas plus kategori. Metode tersebut dapat menghasilkan gambar yang masuk akal, yang terlihat realistis, dan berisi objek yang dapat dikenali di lokasi yang diinginkan. Pada makalah ini juga menunjukkan bahwa dapat mengontrol proses pembuatan gambar dengan menambahkan atau memindahkan objek dalam tata letak dengan mudah. Hasil kualitatif dan kuantitatif pada datasheet, Pocostaph, dan visual genome menunjukkan kemampuan model untuk menghasilkan gambar kompleks yang realistis. Menghasilkan gambar resolusi tinggi dari tata letak akan menjadikan pekerjaan masa depan kita. Selain itu, membuat proses generasi gambar lebih terkendali seperti menentukan atribut halus dari contoh akan menjadi arah masa depan yang menarik. Jadi dengan generasi gambar melalui tata letak ini menghasilkan gambar resolusi yang lebih tinggi serta gambar nyatanya itu lebih kompleks. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.